seluruh zuriyah, anak cucu, cicit dan seterusnya dari Eyang Comarkam yang sangat saya hormati, dan nuwun sewu, mungkin saya juga harus banyak belajar dengan panjenengan, karena bagi kami panjenengan ini adalah zuriyah Eyang Comarkam yang luar biasa di zaman sekarang, yang namanya silaturahim di zaman yang sudah akhir bukan sesuatu yang mudah. Yang namanya generasi sampai keempat masih mengenang dengan canggahnya, ini tidak setiap orang bisa meninggalkan generasi macam panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Saya sampai tadi itu termenung diam itu sambil berpikir, Eyang Comarkam ini kira-kira amalannya apa? Bisa melahirkan generasi penerus seperti panjenengan semuanya. Ketepatan saya masuk, ada Pak Haji Nanang Untung, dan beliau itu betul-betul NU cekek ini kalau begitu. Nanang N Untung, ya berarti kan NU ya kalau disimpan. Ada Pak Didik yang saya hormati, saya mengajak, nanti akan kami uraikan sedikit karena waktunya terbatas. Hanya saya kagum dengan panjenengan semuanya, tolong kami juga didoakan agar kami bisa meniru seperti panjenengan. Walau saya hanya 2 bersaudara. Ketepatan tadi Eyang Comarkam ini yang betul-betul bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari zuriyahnya tadi kan belum ada sih. Pomneh kok putrane ngantek rolas. Pitu baik belum ada. Betul. Jadi kelihatannya 5 yang paling banyak tadi saya lihat. Berarti panjenengan masih kalah dengan saya. Istri saya ini sudah hamil 7 kali. Entah itu kelakuannya sebuah kurang lebih. Ini istri saya. Ada yang batin itu cocok ajaran, tapi bojo yang keberapa nanti? Tidak potongan kelihatannya kalau saya. Maka saya ajak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salut, saya minta Fatihah 1 kali untuk beliau karena keberhasilan beliau mendidik seluruh zuriyah menjadi generasi yang salihah. Al-Fatihatu li Eyang Comarkam, Allahumma ighfir lahu ma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata maswahuma. Allahumma ja'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jangan pangapunten Pak Haji Nanang, saudarane kula pripun? Saya ini ya, alhamdulillah. Ya, walaupun dalam hati Pak Haji Nanang halah biasa itu cuman suara saya penjenengan kalau saya ceritanya mungkin gak begitu percaya. Ya baca Al-Quran gak begitu fasih, suaranya gak begitu baik. Tapi 2004 siapa mengira ada 2 syekh. 2004 waktu sholat subuh siapa mengira ada 2 syekh. Pulang dipersilakan untuk menjadi imam di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarram. Luar biasa. Tahun 2004 ada 2 syekh yang mempersilahkan saya untuk menjadi imam di Masjidil Haram.
Maka nuwun sewu, acara silaturahim keluarga besar Eyang Comarkam saat ini, jangan tolong jangan hanya promosikan sing isi sapa Pak Gufron orang Semarang asli kelahiran Blitar. No, tidak demikian. Tolong sampaikan penyampai materi di silaturahim Eyang Comarkam pada saat ini adalah Imam Masjidil Haram. Alhamdulillah. Cuma nasib saya saat itu makmumnya baru 2 tok gitu. Tapi imamnya saya, tapi makmumnya baru 2 tok, dilarang ya kancaku haji begitu. Arab subuhan kawanan begitu. Lah sing imam asli wis salam begitu. Lah akhirnya saya bilang, teman saya yang sudah tua-tua, syekh itu bahasa Arab, tapi artinya kalau bahasa Semarang wong tuwek gitu. Lah wong tuwek loro ki kancaku haji, satu dari Purwodadi, yang satu dari Denmark. Ngertos Denmark? Demak. Dan dilalah mangkat subuh wis kawanan teko Masjidil Haram, imam yang asli sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Kula kondo Syekh telat niki balik napa pripun, mosok wis teko Masjidil Haram, salatun fi Masjidil Haram khairum min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan salat di Masjidil Haram kelipatannya 100.000 dibanding tempat-tempat yang lain. Dan yang ngoten pripun Syekh di jamaah piyambak. Lah imamnya Syekh Pak Gufron. Alhamdulillah. Maka penceramah pada silaturahim pada saat ini dalam rangka mengenang jasa Eyang Comarkam, penceramahnya adalah Imam Masjidil Haram. Titik makmum loro rasa kok cerita. Karena loro kalau saya ganjarannya tetap kelipatan, kalau di sini kan tetap 27, kalau di Mekah tetap 27 kali 100.000 sama dengan 2.700.000. Sholatul jama'atin afdal min sholatil fardhi bisa ba'in wa 20 darajah. Sholat jamaah itu kelipatannya 27, manakala selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi. Kalau negeri panjenengan dan genku itu kelipatannya 27 derajat. Kalau di Mekah bagaimana? Ya ngopeng kewae topeng 100.000 2.700.000. Nah kalau di Madinah Pak, sholatun fi masjid hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan ibadah di masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, itu kelipatannya 1.000. Kalau sholat itu jamaah berarti 27 kali 1.000 sama dengan 27.000. Mudah-mudahan seluruh dzurriyyah Eyang Comarkam ila yaumil qiyamah yang beragama Islam dikehendaki oleh Allah bisa hadir di Haramain Makkah Al-Mukarramah wa Madinah Al-Munawwarah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ini yang tentunya yang saya doakan yang muslim, barangkali ada yang tidak masalah, saya mendoakan saudara kami yang macam itu karena kelipatan pahala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tadi saya katakan sukses, nanti akan saya uraikan kenapa putra kok sampai 12 dan apa hikmahnya 12 dan seterusnya nanti akan kami uraikan. Yang pertama, kami syukur mendapatkan penghormatan dari dzurriyyah putra wayang Eyang Comarkam pada kesempatan kali ini di Hotel Metro lantai 3 ini. Kelihatannya saya baru masuk sekali ini. Dan tadi umpamanya aku karo Mbak Asri itu lagi dijemput neng Sorma, mau kira munggah gue ya kena penyakit L4. L4 itu lolo linglung. Itu kalau tidak segera ketulungan, mudah-mudahan nggak ada dzurriyyah Eyang Comarkam sih kena penyakit L4. Kalau itu nggak segera ketulungan, Pak Jinanan, ini bisa terjangkit penyakit F11. Apa itu F11? Flonga, flongo, flengah, flengeh, ispapat, floran, flolor, 6, fa, fo, 8, pedundak, pedunduk, 10, fekok, sing nomor 11 surat taruhan ini. Coba yang dirahmati oleh Allah, kami bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan hamba-hamba yang mulia penjenengan semuanya. Yang kedua, mari yang beragama Islam saya ajak bersolawat, karena solawat itu sangat luar biasa. Jangan sampai menjadi umat Muhammad yang hidupnya kekurangan sholawat. Kalau memang menghendaki besok bisa mendapatkan syafaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi asyran. Siapa yang mau bersalat satu kali saja, maka orang itu akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zuriyah yang comarkan tidak ada yang berkata bahwa sholawat itu bid'ah, resiko tinggi. Karena sholawat itu yang memerintah bukan hanya Nabi, tapi Allah Subhanahu. Tolong nanti dipirsani surat Al-Ahzab ayat 6 kalau tidak percaya. Kalau saya bilang man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi asyran, ada orang bilang hadis dhaif, hadis ahad, macam-macam lah. Tapi sekarang kalau penjenengan meragukan dengan sholawat, silakan Al-Ahzab 56. Mudah-mudahan tidak salah. Yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betul ya, kelihatannya betul di Al-Ahzab 56. Itu bunyinya ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman. Maaf, yang tidak iman tidak mendapatkan perintah ini karena nggak kuat. Yang kuat hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman. Ya, bukan begitu. Yang pertama begini, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, iku yusalluna, bersolawat. Allah bersolawat, malaikat bersolawat ala nabi, kepada nabi. Allah itu solawat untuk nabi, malaikat solawat. Nuwun sewu. Kalau Allah perintah yang lain biasanya tidak memberi contoh, tapi kalau solawat Allah kasih contoh lebih dulu. Allah perintah sholat, mana ada keterangan bahwa Allah memberi contoh perbuatan sholat, amalan sholat? No, tidak. Karena sholat itu lilikri, untuk mengingat Allah. Nah, kalau Allah itu memberi contoh sholat, untuk ingat kepada siapa? Kemudian Allah memerintahkan kita semuanya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Allah tidak pernah memberi contoh puasa, karena puasa itu adalah la'allakum tattaqun, untuk bertakwa kepada Allah. Dan kalau Allah memberi contoh puasa, harus takwa kepada siapa? Allah memerintahkan zakat. Zakat itu untuk bersih. Kalau zakat mal, membersihkan hartanya, jangan sampai tercampur dengan yang haram, yang riba. Makanya Allah tidak memberi contoh zakat. Kalau Allah zakat, kalau kemudian dilakukan, akan membersihkan apanya, tidak punya dosa, hartanya tidak demikian. Tetapi kalau sholawat tadi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna ala nabi, lebih dulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ngaji begini ini, begitu turun saya ditanya oleh seorang kelihatannya alim, Pak, lalu sholawatnya Allah berupa apa, Pak? Sholawatnya Allah berupa apa? Salawatnya Allah berupa as-sana'u alaih, banyak menyanjung, memujinya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain ayat yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kau adalah ada dalam dirimu akhlak yang mulia. Yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul dijadikan sebagai suri tauladan yang
Baik, ini juga berupa sholawat. Jadi puji-pujian Allah kepada Rasulullah ini termasuk sholawat. Lah kalau sholawatnya malaikat bagaimana? Sholawatnya malaikat itu koyok kulo panjenengan sedoyo. Lah perintahnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Banyak sholawat, banyak salamlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sholawatnya malaikat? Sing kulon jenengan waca niki wau namanya sholawat apa, Bapak Ibu? Barangkali ada yang pirsa? Yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apa? Sholawat Jibril. Subhanallah. Jibril adalah malaikat. Ini sholawatnya Jibril. Kenapa sholawat ini muncul? Yang lahir bagi baru nurun Nabi, cahaya Rasul muncul, sholawatnya muncul, tapi Rasul belum dilahirkan di alam dunia. Maka yang banyak membaca, pertama kali membaca adalah malaikat Jibril, maka terkenal dengan sebutan sholawat Jibril. Alhamdulillah. Kalau ada yang bersama malge, orang ono perkara angel, orang ono perkara ora mungkin ning donya iki, nek Gusti Allah wis ngersake, nek saged kalau mau kagungan kersa, arep ngedeke omah, arep mangkat Mekah, anak mau berangkat kuliah, nek iso wasilah ono ada bacaan sholawat Jibril minimal ping 15.000. Ngoten nggih. Dadi ora usah oke-oke, sallallahu ala Muhammad minimal ping 15.000. Lah saya sarankan, karena saya menerima ijazah itu dari dua kiai terkenal. Satu yang ngasih ijazah itu adalah Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Makrus Ali, pengasuh pendiri pesantren Lirboyo Kediri. Kemudian yang kedua adalah Mbak Khalil Bisri, kakak kandungnya Gus Mustafa Bisri. Itu memberikan ijazah, kok ketoke duwe hajat kok rada wigati, rada penting, nek iso ora nglalehke nyuwun karo Gusti Allah sing dadi lantarane maca sholawat Jibril ping 15.000. Boleh, tolong, ini sudah dapat satu loh, sudah dapat satu. Wau jenengan wis tak suwun maca Fatihah untuk sinten? Untuk Eyang Comarkam. Jenengan tolong jenengan aja muni bid'ah. Apa Rasul kaya ngono kuwi biyen ndongake wong tuwane karo Fatihah. Nuwun sewu, Fatihah ini ning tafsir kabeh dawuhe Kanjeng Nabi, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu tergantung untuk apa niatnya orang yang membacanya. Nuwun sewu, saya titip, karena Eyang Comarkam ini ada dikala itu adalah tokoh muslim sekaligus ibu, Eyang Putri maksudnya. Tolong nek saged biar tidak termasuk golongan keturunan sing durhaka, walau Fatihah marok, Fatihah sepisan, nek iso ojo lali tiap bar salat dikirimke Eyang Comarkam kakung lan putri, insya. Makanya saya tidak mewajibkan, maka jawabannya insya Allah bila Tuhan menghendaki dan penjenengan sependapat dengan kami. Jadi ojo ngantek ngelalek iki para pendahulu jenengan sukses ini karena ada pendahulu. Jangankan suksesnya panjenengan, keberadaan panjenengan juga tidak mungkin nek ora ono para pendahulu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada para pendahulu, kenanglah jasa beliau yang oleh Allah dijadikan penyebab kita semuanya jadi ada. Alhamdulillah.
lillah. Makanya Nabi bersabda begini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaskurin nas lam yaskurillah. Uang kuwi menungso kuwi nek durung iso matur nuwun karo sepadha-padha menungso, nonsen bahasa Inggrisnya frank. Ya mungkin iso syukur karo Gusti Allah. Bagaimana akan syukur kepada Allah? Matur nuwun karo padha menungso wae durung iso. Eling karo jasane wong tuwa wae akeh laline timbang elinge. Nuwun sewu seluruh dunia yang cumarga mulai saat ini. Apa meneh panjenengan? Saya dari dulu lihat di sini saya mikir yang barangkali kalau memang karena penjenengan sekarang sudah berada di alam barzah, tapi ini saya kepengen tahu kira-kira yang penjenengan ini dulu punya amalan apa. Bok saya dikasih tahu, mungkin lama kira-kira akan mimpi ketemu dengan saya, nanti saya ketemu dengan beliau dan saya akan dikasih tahu oleh beliau karena saya kagum dengan penjenengan. Alhamdulillah. Yang kedua, ini orang alim duriyahnya. Duriyah yang comar kami ini alim. Hadis yang dimunculkan ini hadis juga. Hadisnya sahih. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyum salahu fi atharihi falyasil rahimah. Nuwun sewu sing rawuh niki kepingine sugih napa melarat, cukup napa kurang? Cukup. Orang sugih tidak masalah, yang penting cukup. Arep apa wae cukup. Arep bojo cukup, arep tuku omah cukup, arep nyekolahke anak cukup, mangkat Mekah tiap bulan cukup. Jangan begitu. Jadi cukup. Ini resepnya, pintunya harus silaturahimah, silaturahim. Ini bahasa ini tidak salah. Bahasa ini tidak salah. Jalin silaturahmi, kemudian di sana juga bersilaturahmi, tidak salah. Tetapi kalau penjenengan bertanya mungkin sing luwih pas apa Pak? Silaturahim. Kelihatannya Rasul di dalam bahasa ini tidak pernah menggunakan istilah rohmi tapi rohim. Begitu seperti tadi hadis ini juga. Man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa ayyum sa'alahu falyasir rohi, bukan rohmi, rohimah. Ini antara, tapi ini tidak salah. Tuhan sewu ini bahasa luar biasa. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya, maka pintu satu-satunya hanya lewat pintu silaturahim. Insya Allah berniki umpamane kono sing cepet dadi rizkine pinaringan jembar. Umpamane kono sing rada mriyang kundur saking mriki insya Allah tambah waras. Nek enek sing duwe kepinginan iki dereng hasil, muga-muga bar silaturahim keinginan doa-doa yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya kepengennya macam itu karena waktu yang tidak memungkinkan. Saya dibatasi jam 11 kurang 10, jam 12 kurang 10 harus sudah selesai. Sekarang ini sudah jam 11 lewat 53. Tapi maaf, saya kepengennya ada satu ijazah lagi. Tadi saya sudah kasih ijazah bagi yang mau sholawat Jibril berapa? 15.000. Kalau pas suatu ketika ada hajat-hajat tertentu, contoh mau nikah, kepengen nilai nikah kekui adalah nanti anak yang dinikahkan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan dzurriyyah yang banyak soleh dan sholihah, rizkinya berlimpah, tentu barokah, macam itu. Ini antara lain penting sekali. Kemudian yang diundang mudah-mudahan rawuh digerakkan hatinya. Nuwun sewu, orang yang diundang untuk memberikan tambahan doa itu juga kadang-kadang yo enteng yo abot. Contoh ten mriki niki mawon, imame niki kabeh, tapi niki rawuh sedaya napa enten sing absen? Muga-muga lek sing absen memang betul-betul uzur syar'i, Jadi karena uzur, tetapi kalau tidak rawuhnya itu bukan karena uzur syar'i. Uzur syar'i contohnya apa? Mati. Lagi uzur syar'i. Lek mati mboten usah mangkat, kok ndak malah ngeden-ngedeni. Yang kedua apa? Mriyang.
sakit, yang ketiga karena ada acara yang ternyata benturan. Tapi nek sehat walafiat kok ora rawuh, nek saged jenengan kabari meneh, aja kok terus-teruske krana ini manfaate gede. Allahumma amin. Contohnya ngeten, ono kadang-kadang nuwun sewu, di sini tidak boleh yang namanya tak tambah sini dzurriyyah yang comarkam niki adalah sak keluarga. Itu nuwun sewu. Aja ngantek ana sing dilalah, ana sing sugih, blegedu duwite akeh. Ana sing ora patek duwe, lha sing ora patek duwe kadang-kadang arep mangkat. Aku arep mangkat piye ora mangkat ya piye. Kula saranke sing penting mangkat. Dan mudah-mudahan di sini tidak ada perasaan macam-macam. Tetap semuanya adalah dzurriyyah yang comarkan. Jangan sampai dijadikan renggangnya persaudaraan karena titel, karena pangkat, karena jabatan, karena harta kekayaan. Karena hakikatnya semuanya itu hanya titipan yang bersifat sementara. Malah kalau bisa nuwun sewu, kalau dzurriyyah yang comarkan ini ada yang oleh Allah diberikan rezeki yang luas, saya sarankan panjenengan jangan luwih peduli kalau wong liya ning acuh dengan keluarga sendiri. Tolong ini jangan sampai ada di dalam keluarga dzurriyyah yang comarkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kula ndak nyebut surat, ndak menyebut ayat seperti tadi. Nek tak sebut kepinaan sampeyan. Wacanan mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas mesti akan ketemu ayat yang saya baca ini. So, kalau tak kandhati surat karo ayate, ini paling kok jujuk kuwi tok. Golek ana wacana Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas, pasti akan menemukan wa antal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayat mesti ana. Kok jenengan gelem maca Al-Fatihah nganti An-Nas, ora ana sing muni wa atal mala, yakin Al-Qur'anmu suwek sak lembar. Ngoten nggih. Wa atalan dikekno al-mala ing bondo awatal mala ala kubihi dawil kurba, kekno sing ana jalinan kasih dari kerabat dekat. Ayo diurusi. Biasane Pak nuwun sewu nek enek sing kurang mampu ngoten niku cok minder. Ya kalau begitu yang diberikan kemampuan yang lebih aktif, sering diparani, kok diparingi duit kira-kira seamplop isine kok atusan 5, urung mesem, sesuk parani meneh kei atusan 10, kok urung mesem kei atusan 20, kok urung senyum kei atusan sampai jumlahnya 100. Begitu kalau belum ya kei atusan gawake karung nek perlu ngantek atusan 10.000. Insya Allah tetap senyum dan bisa bersatu dengan kita. Allahumma. Sesuk tekan Allah gawano sak miliar wonten niki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, singkat wektune tek, saya tak titik tambah 1. Mulai dina niki keluarga keturunan yang comarkan jangan sampai ada yang susah. Jujur nuwun sewu kula tidak jawab benar. Niki sing rawuh pernah apa pernah susah? Pernahkah panjenengan susah? Jadi rada duit, kemudian ono masalah ning kantor, dilalah bojo menjak-menjak terus, selingkuh dan macam-macam. Enek sing tahu susah barangkali. Pernah? Tolong mulai sekarang tidak ada. Nanti saya minta panjenengan mempelajari supaya tidak ada susah. Itu surat Al-Baqarah 155 dan 156. Saya ulang, tolong nanti jenengan buka surat Al-Baqarah 155 dan 156. Jadi menungso iki aja seneng-seneng nek dikei enak tok. Gusti Allah tidak ngei nikmat tok ndak, tapi ana nikmat itu berupa ujian. Yang 155 itu berarti ujian. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi
والثمرات وبشر الصابرين. Yang satu limana? Alladzina idza asabathum musibah qalu